jangan lupa ceria. Dan jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga, sering mencuci tangan. Dan jika kalian keluar, kalian harus menggunakan masker ya. Jangan lupa. Bertemu dengan Ibu Wesi di dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Ibu pimpin ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Hari ini kita membahas materi mengenai cerpen. Cerpen itu singkatan dari apa ya? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Pinter ya. Apa itu cerpen? Mungkin ada yang lain? Apa itu cerpen? Ya, bagus. Jadi semua tahu ya apa itu cerpen. Baiklah, Ibu akan menjelaskan kembali apa itu cerpen, pengertian cerpen dan struktur cerpen. Yang pertama, pengertian dari cerpen. Cerpen itu adalah cerita yang berupa naratif fiktif. Naratif fiktif itu adalah narasi yang berbentuk narasi. Sedangkan fiktif itu adalah suatu khayalan yang tidak nyata. Kenapa disebut cerita pendek? Karena ceritanya itu kurang dari 10.000 kata. Jadi seandainya lebih dari 10.000 kata itu tidak termasuk cerpen ya, bukan cerpen. Jadi bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti sekilas mengenai cerpen? Ya, kalau kalian sudah mengerti, sekarang kita bahas mengenai struktur cerpen. Struktur cerpen itu ada 6. Yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga itu komplikasi, keempat itu evaluasi, kelima itu resolusi, keenam kodak. Dari 6 struktur cerita pendek ada 2 struktur yang boleh ada, boleh tidak, yaitu 1 abstrak dan kodak. Struktur yang pertama itu abstrak. Abstrak ini bersifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Abstrak artinya pengantar cerita yang disampaikan oleh pengarang, yaitu gambaran umum mengenai cerita yang dibuat olehnya. Struktur cerpen yang kedua yaitu orientasi. Ada yang tahu apa itu orientasi? Apa? Orientasi itu misalnya begini. MOS pada saat kalian masuk sekolah, ya, masa orientasi siswa. Orientasi di sini artinya apa? Ayo. Iya, tepat sekali. Orientasi itu artinya pengenalan. Jadi pengenalan antara tokoh, latar maupun unsur-unsur yang ada di dalam cerpen. Struktur cerpen yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi ini artinya adanya konflik atau permasalahan. Misalnya konflik dengan kawan, dengan antar tokoh, bisa jadi juga konflik antar diri sendiri. Adanya konflik batin. Ya, sepertinya seperti itu. Mari kita
melihat contoh komplikasi. Baik, sekarang kita lanjut ke struktur cerpen yang keempat, yaitu evaluasi. Evaluasi itu adalah penurunan dari konflik menuju ke pemecahan masalah. Unsur cerpen yang kelima yaitu resolusi. Resolusi artinya berarti solusi, berarti pemecahan masalah. Jadi di sini resolusi pemecahan dari konflik tadi, komplikasi, evaluasi, kemudian penurunan menjadi pemecahan masalah. Mulai dari sini masalah mulai terpecah. Baiklah, untuk selanjutnya kita lihat contoh resolusi. Sekarang kita menuju ke struktur cerpen yang terakhir, yaitu yang keenam, yaitu koda. Koda di sini sama seperti abstrak, bersifat opsional. Jadi boleh ada, boleh tidak. Koda artinya adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Bagaimana anak-anak? Hari ini kita sudah belajar pengertian cerpen, struktur cerpen. Menyenangkan bukan untuk hari ini? Tentu sangat menyenangkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu materi apa yang kita sampaikan hari ini. Yang pertama yaitu pengertian dari cerpen. Pengertian dari cerpen adalah cerita yang berbentuk naratif fiktif. Yang kedua yaitu membicarakan masalah struktur. Yang kedua, struktur dari cerpen. Ada berapa strukturnya anak-anak? Masih ingat tadi kan Ibu jelaskan? Iya, pinter. Ada 6. Yang pertama yaitu abstrak. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, resolusi. Yang keenam, kodak. Nah, begitulah pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak ya, hari ini kita sudah membahas masalah cerpen dan struktur cerpen. Jika ada pertanyaan, boleh ya, silakan. Ya, sudah jelas semua ya? Ya, kalau sudah jelas semua, berarti tidak ada pertanyaan lagi untuk materi ini ya. Berarti sudah paham apa itu cerpen. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kalian harus membawa contoh cerpen ya. Boleh dari kumpulan buku cerpen, boleh dari koran, pokoknya bentuk cerpen. Nanti kita lihat apakah itu termasuk cerpen atau tidak. Ya, oke. Selanjutnya Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.